Oke, selamat datang di channel Azriel D. Jadi di video kali ini bakal nge-termi. Apa tuh termi bang? Jadi termi itu adalah test ride mini review. Jadi test ride mini review itu adalah sesi di mana gua test ride motor dan sedikit nge-review tentang motornya. Dan kali ini di sesi termi pertama kali ini, gua bakal ke termi apa yaitu gak lain dan gak bukan adalah motor gua sendiri. Ini dia motor gua. Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS tahun 2015. eh Biasa di Nisa namanya. Jadi lu kayak lihat dong, anjir ganteng banget. Subjektif sih, cuma kalau menurut gue nih mobil lu parah sih ganteng. Ya karena gue yang punya ya kan. Jadi motor ini bermesin 200 cc, tepat 199, sekian. Gua nggak tahu berapa tepatnya, nanti bakal gua taruh sini. Mesinnya dia SHC, 4 katup, 3 busi. Banyak apa 3 busi? Ya. Yeah. Jadi emang generasi Pulsar ini dari awal ya. Atau dari awal sih, pokoknya dari pas masuk ke Indonesia dia itu pakai 2 busi. Cuma karena nih gue last generation, ini gue pakai 3 busi. Dan ini tulisannya Kawasaki. Harusnya sih Kawasaki Bajaj ya, cuma ini di pas gue beli second ini udah dipotong sama pemilik sebelumnya, jadi cuma Kawasaki-nya aja. Oke, and then basis mesin ini dia sama-sama kayak KTM Duke dan KTM RC 200. Cuma bedanya kalau KTM dia udah injeksi, ini masih karbu. Dan KTM itu DLHC 1 busi, ini SHC 3 busi, 4 plate, sama-sama 4 plate. Dari sektor pengereman dia udah pakai by Brembo. Gak percaya? Tuh, kelihatan gak tuh? Brembo, Brake India, cabang India. Oke, jadi Bybra itu bukan cabang, tapi tetap sama-sama dari Brembo, tapi beda kelas. Ibarat Brembo itu Lexus, Bybra itu Toyota. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke videonya. Terus apalagi master juga Brembo, full pokoknya pengereman depan belakang pakai Brembo, belakang 1 pot, 1 piston, depan 2 piston. Belum radial, ban gue pakai Aspira Premium, ya, depan belakang. Ini bukan tadi ya guys, kalau misalnya kalian pikir ini kok kayak tadi, bukan. Ini bukan tadi, ini spak berbawaan Pulsar. Harusnya kan dia ada kayak mata kucing ke bawah gitu, itu gue lepas, dan ini posisi plat nomor gue bikin agak naik bolongannya, jadi katanya kayak tail ID kosong gitu ya kan. Terus lampu gue udah pakai LED, ini juga LED sen, cuma belakang doang sen gue belum LED, lampu belakang bawah juga ada LED. Spion gue pakai bar N, front finder, shock Olins, bukan, shocknya dari Nitrox. Gak tau nih, kayaknya vendornya Pulsar ya, dia ada tabung. Terus apa lagi ya, klakson gue pakai klakson keong. Knalpot gue pakai model SC custom ya, custom model SC. Terus apa lagi, udah langsung kita naikin aja motornya. Oke, langsung kita naikin. Tinggi gue 174, 175. Gue napak, kalau satu kaki gue napak sempurna, kalau dua kaki gue napak agak jinjit dikit. Terus apa lagi, langsung kita nyalain. Nah, dia uniknya motor ini, dia ini kayak KTM bener, KTM sih yang kayak Pulsar. Jadi vlog nih. Iya, lagi record. Channelnya. Oke, lanjut, tadi ada iklan dikit, langsung aja. Tadi udah gue jelasin kurang lebih motor gue kayak gimana, langsung kita naikin ya. Spion gue pakai bar N, model Gama, ini lokal. Terus oh iya, yang unik dari motor ini adalah motor ini tuh kayak KTM, bukan kayak KTM sih, KTM yang kayak Pulsar. Kenapa? Karena ini kalau di on dia nggak bakal langsung nyala, ini nyala juga nih. Kalau malam dia nyala. Terus kalau di kontak ke switch dia baru nyala. Oke, jadi dia ada jam, ada apa? Speedometer, ada trip. Ini gue pakai trip 2 karena indikator bensin gue mati, jadi gue ngukur pakai trip 2. Ada trip 1 juga, nih lagi error. Biasa colokannya udah berumur ya, motor berumur, jadi enggak itu. Pokoknya ada trip 1, trip 2, ada odometer juga, ada jam, ada harusnya ada indikator ini nih kalau standar ya. Nah, side stand. Jadi kalau misalnya di side stand, motor masuk gigi dulu biar nggak maju. Nah, di side stand ini dia ngasih tahu kalau misalnya motor standarnya lagi turun. Ini fitur safety-nya, keren sih. Kalau dinaikin langsung hilang. Dan dia juga ada
indikator gambar kunci itu kalau misalnya menandakan harus servis. Terus apalagi ada tachometer, ada indikator netral, nggak ada indikator gigi, fan, lampu jauh, lampu jauh, terus aki, oli, temperatur. Termasuk baja. Ini ada RPM limit juga, jadi kalau misalnya di RPM tertentu, ini nggak bisa di setel sih, cuma jadi di RPM tertentu dia bakal nyala. Kalau nggak salah tuh sekitar 9 ribuan, hampir 10 ribu tuh dia bakal nyala. Terus di stangnya sini ada pas beam, ada lampu jauh, lampu dekat, sen, klakson, ada switch langsung nyalain. Lupa netral. Mau sepi nih bisa take sound, jadi kalau mau denger maksud gue pada LSD underbelly terus take sound goyang kayak bracketnya agak kendor. Yoi. Oke, langsung jalan aja. Gue lagi di perumahan Citra Indah di daerah Jonggol. Rame banget. Biasa minggu sore ya kan, jam segini emang lagi rame-ramenya CCS. Ada yang sepedahan, ada yang lari-lari sore, ada yang JJS juga ternyata tadi. Oke, posisi riding ini enak banget untuk tinggi gue yang sekitar 174, 175. Ini enak, posisinya mantap. Gak tegak, gak bungkut juga, Allahu Akbar. Kayak tadi gue bilang gue pakai delta ini, jadi kalau ketemu becek kan agak ngeri. Ini soal ini terus suka naik ke belakang. Betulnya ada behel sebenarnya di belakang, cuma gue lepas. Oh iya, gue lepas aja, biar kelihatan lebih sporty look, moge look aja. Posisi riding nggak tegak, nggak bungkuk juga, pas lah. Cuma untuk tinggi badan orang yang sekitar 170 ke bawah ini agak jinjit sih, jinjit. Masih jinjit. Anaknya JJS gini banyak ukti guys. Jadi ya gitulah. Bisa jalan-jalan sekalian cuci mata anjay. Sorry kan. Oke, tarikannya enak. Ya, tipikal motor 200 cc lah. Ini gede tenaganya lumayan. Sebenarnya ini tenaga bisa lebih gede lagi kalau udah di porting biasa lah pasti. Sama di servis besar. Ini gua belum servis besar sayangnya. Motor 5 tahun lah ya kan. Terus apa lagi ya? Kita aja sih bahas motor ini. Handling ya. Handling ini motor enak, anteng, nurut. Cuma kalau yang belum terbiasa nih harus agak butuh effort, apalagi dari Matic naik ke sini agak. Tapi overall enak, apalagi ban gue udah pakai, ya udah ganti lah. Kali ban standarnya ya, pusar nih ban standarnya emang licin banget, asli licin banget. Ban standarnya tuh dari Eurogrip, itu licin banget. Akhirnya ini kebanyakan pengguna pulsar sih, pasti bannya udah pada diganti. Pakai ya kalau gua Aspira Premio, soalnya ya harganya affordable. Apa lagi ya? Pengalaman gue pakai motornya itu udah kemana aja ya, udah keluar kota, pulsar juga nih. Oke, untuk harga di bawah 10 juta, surprisingly harga 10 juta. Nggak surprise sih, mungkin beberapa orang ada yang tahu ya, mungkin yang belum tahu ya gue kasih tahu harganya aja.
poin harga. Untuk harga 10 jutaan motor ini worth it gak sih buat dibeli, apalagi Bajaj udah nggak ada kan dealernya apa salesnya ya, resmi ya di Indonesia nggak ada. Paling nggak kalian harus ke bengkel spesialis kalau emang mau servis. Spare partnya kalau dibilang langka, nggak langka-langka banget dan nggak banyak-banyak juga, kayak biasa lah, standar. Emang butuh apa ya, butuh usaha lebih buat spare part ini motor, karena ya emang cukup jarang. Tapi aman sih, di selama gue pakai aman. Karena selain ini spare partnya kan, karena yang ini juga masih yang Kawasaki ya, ini spare part beberapa masih ada stok di Kawasaki, cuma nggak banyak gitu, maksudnya nggak di semua Kawasaki ready gitu stoknya. Itulah suka dukanya pakai pulsar aja. Ini terminnya agak panjang karena ini sekalian ngejelasin tentang pengalaman pribadi gue pakai ini motor ya. Ini gue udah pakai ini motor selama 2 tahun, selama itu aman-aman aja sih. Ya kurang lebih gak terlalu beda jauh lah sama motor-motor Jepangan. Menurut gue sih ini motor cukup worth it buat dibeli di tahun 2020. Ini masih worth it banget buat dibeli, apalagi harganya murah ya kan. Lu motor murah udah dapat 200 cc, Mogeluk. Menurut gue ini Mogeluk emang gede banget sih, ini aja samping-sampingan sama fictionnya jauh banget gedenya, nggak jauh banget, cuma kelihatan banget beda ukuran gedenya, bobotnya. Jauh yang gue pakai spare part sih masih lengkap ya, masih banyak lah, maksudnya masih bisa dicari. Karena ini juga awet, motor ini awet banget. Oh ya, sama tadi minusnya di motor, ini motor nekat rasa fairing. Kenapa gue bilang begitu? Bukan posisi ridingnya ya, posisi ridingnya enak, nyaman. Tapi radius putarnya dikit banget. Maksudnya nggak sempit gitu, lebar. Jadi kalau misalkan kalian mau putar baliknya emang butuh effort dan berat. Jadi motor berat. Kayak itu aja sih. Wih, foto-foto. Oke, kita turun dulu, kita pergi motornya. Gede guys motor. Dan ini buat informasi aja nih, gue sepengalaman gue pakai ini, gue pernah parkir moge di parkir 250 ya. Rasanya kurang gocap, tapi nggak apa-apa, ini motor looks-nya udah cocok buat di parkir lobby di mall. Oke, segitu aja video dari gua. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ada yang mau dikomenin, boleh komen di bawah saran atau apa yang kurang dari gua, atau ada ide selanjutnya buat bikin video termi atau yang lain, mungkin tentang otomotif atau di luar itu, karena gue juga ada rencana channel gue nggak pengen cuma motor doang gitu. Oke, segitu dari gue Azril, cabut, peace.